Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rahmatullah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 18. Saya di sini akan menjawab ulangan lisan PPKN. Yang nomor 1, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang nomor 2, demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan cara penyaluran. Cara penyaluran dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Nomor 2, tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. Tujuan demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik yang diterapkan di negara liberal. Yang nomor 2, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan ekonomi dan persamaan di bidang politik yang diterapkan di negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu menggabungkan demokrasi antara formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Dan yang terakhir, demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Yang nomor 2, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang berpaham pada Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Nomor 3, prinsip-prinsip demokrasi, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nomor 2, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Yang nomor 4, menurut Avant-Garde, suatu negara dapat dikatakan itu demokrasi atau tidak dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, dan pemenuhan hak dasar. Yang nomor 5, pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1945 sampai 49. Yang kedua, pada tahun 1949 sampai 50. Ketiga, 1950 sampai 1959. Yang keempat, 1959 sampai 1966. Yang kelima, 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, 1998 sampai sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.